Kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan Putra Siregar dan Rico Valentino masih terus diselidiki lebih dalam oleh polisi. Satu persatu pun saksi sudah diperiksa. Awalnya ditahan dengan masa 20 hari kurungan penjara, kini penahanan Putra ditambah 20 hari lagi sehingga sementara total 40 hari. Angkat bicara terkait kenal dengan Chika, seperti apa ungkapan hati Septia Yetri Opani, istri Putra Siregar, terkait pengakuan Chika pada polisi. Apa yang membuatnya tidak mau bertemu dengan seleb yang terkenal di aplikasi joget itu? Di lain sisi, diketahui Putra dan Rico ditahan dengan tuduhan melakukan dugaan pengeroyokan kepada Nur Alamsyah. Dikabarkan saat usai cekcok, Rico dan Nur sudah berdamai. Entah mengapa justru di luar kafe, tiba-tiba Rico dipukuli sejumlah orang. Bahkan, menurut penuturan ibunda Rico, kini Rico sampai tidak stabil kondisi mentalnya. Lantas benarkah kondisi Rico saat ini sampai didampingi oleh psikiater? Menurut Septi, Putra merupakan seorang ayah sekaligus sosok yang paling dekat dengan anak-anak di dalam keluarga. Kini sedang terbelit masalah, Putra tegaskan jangan sampai Septi mengajak anak-anak untuk jenguk ke dalam penjara. Kini fokus luangkan diri untuk beribadah. Benarkah Septi menganggap ujian saat ini seakan Putra seperti berada di pesantren? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan pengeroyokan Nur Alamsyah yang melibatkan dua orang, yakni Putra Siregar dan Rico Valentino, masih terus berlanjut. Diketahui, diduga pemicu dari kejadian tersebut ialah Chika yang tiba-tiba menangis dan Rico lantas datang menghampiri. Septi, istri Putra Siregar pun mengisahkan awal pertemuan dan perkenalannya dengan Chika. Lantas kenapa Septi kini mengungkapkan tak mau bertemu dengan Chika lagi? Udah nggak mau ketemu langsung juga. Saya nggak kesel, cuman saya mau ya jangan sampai nutupin orang lain, maksudnya ngelindungin orang lain, terus malah mengorbankan orang lain untuk dipenjara. Semoga tidak seperti itu. Tetap berusaha. Sampai sekarang dia nge-DM-in saya, cuman saya nggak mau read. Saya nggak tahu alasannya kenapa kamu nyuruh saya take down. Tapi di sini kan sebenarnya aku bisa nyampein bahwa inilah kesaksian kamu. Kan di sini juga orang bisa mikir kalau kamu ini di sini jujur. Dikenalin ya, kenalin sama Derry. Terus waktu kita ke Aceh ke acaranya Ria Ricis ada dia juga. Ya cuman, tapi kita teman-teman doang maksudnya, tapi nggak terlalu dekat gitu. Saya nggak dekat banget sama dia, cuman kita pernah ketemu. Dia lebih sering sama Derry, ngumpulnya sama Derry. Derry kan punya manajemen. Beberapa informasi yang beredar, banyak yang mengatakan jika saat itu kondisi Putra Siregar sedang dibawa pengaruh alkohol alias mabuk. Kendati demikian, Septi tidak terima atas kabar tersebut. Menurutnya, orang mabuk pada umumnya justru terlihat lemas dan tidak sanggup untuk bergerak aktif, apalagi sampai melerai orang yang sedang berkelahi. Keterangan jika dia pengaruh alkohol sehingga dia melakukan hal spontanitas seperti itu. Itu tidak benar. Itu sepertinya bukan Chika yang menyebutkan, tapi ada orang lain yang menyebutkan Bang Putra mabok. Bahkan dari Chika sendiri dia bilang Bang Putra nggak mabok.
gimana sih kok bisa ada orang lain yang mengatakan Bang Putra mabuk? Bagaimana dia bisa dikatakan mabuk kalau dia ngebela temannya? Nah, saya rasa kalau orang mabuk mungkin nggak sadar ya, atau mungkin oleng gitu. Itu sama sekali tidak benar. Bahkan Cika sendiri bilang Bang Putra nggak mabok. Ada yang mengatakan bahwa Bang Putra mabok. Bagaimana dia bisa mengatakan seperti itu sementara dia tidak tahu kejadian sebenarnya. Di situ jelas sendiri Cika mengatakan bahwa Bang Putra memisahkan. Bang Putra yang pakai topi putih, sepatu putih. Sudah minta maaf usai kejadian, Riko tetap saja dikeroyok di luar kafe. Benarkah selain luka fisik, kini kondisi mental Riko pun jadi terganggu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kejadian dugaan pengkeroyokan Nur Alamsyah yang melibatkan Riko dan Putra Siregar belum juga tuntas. Jika kini Riko ditahan atas dugaan pengkeroyokan, maka lain cerita dengan bukti visum yang dimiliki oleh keluarga Riko. Menurut Septi, Riko dan Nur sudah berdamai sejak di dalam kafe, bahkan sudah bersalaman dan sepakat masalah telah selesai. Tapi, tak lama ketika keluar dari kafe, Riko justru dikeroyok oleh beberapa orang hingga telanjang dada dan barang berharganya dirampas. Alami luka di sekitar mata, telinga, dan beberapa anggota tubuh yang lainnya. Riko pun melayangkan pelaporan pada 2 Maret 2022. Saya rasa banyak orang yang bisa nilai deh gimana. Itu Riko yang udah dipegangin, nggak nyangka. Bahkan waktu di dalam kafe tersebut, Riko sudah meminta maaf, sudah salam-salaman. Cuman pas justru keluar kafe, Riko digebukin. Ini harus dijalani, ya udah jalanin aja, dia bilang gitu. Tapi yang dia harapin ada keadilan untuk pelaku-pelaku yang lain. Dia kan membela temannya ya, Riko yang digebukin hampir mati, bahkan dia hampir menghilangkan nyawanya, bahkan dia pulang telanjang. Udah nggak pakai baju, cuman pakai celana, sudah nggak pakai sepatu, dan handphonenya juga dirampas. Saya minta keadilannya seadil-adilnya untuk anak saya karena anak saya tuh dikeroyok. Ini luka-luka yang dialami oleh Riko. Iya. Ini bengkak ini apa di samping ini bengkak, di belakang telinganya tuh bengkak di sini. Ini ya. Iya, di belakangnya tuh bengkak. Di sini ini bengkak. Belakang ini bengkak, jauh sini bengkak. Ini pas ini apa yang waktu itu Pak? Iya, itu 2 Maret ya Kak. Lebih dulu melaporkan. Tapi belum ada proses Sampai Tidak hanya luka fisik, diketahui menurut penuturan Ibunda Riko, putra sematawayangnya juga terluka secara mental. Saking terganggunya kesehatan psikis Riko, ia pun sampai takut dan tidak ingin bertemu orang asing lantaran takut dikeroyok. Benarkah hingga saat ini kondisi Riko yang membutuhkan bimbingan psikiater amat terganggu sampai tidak mau makan berhari-hari? Psikisnya udah kena banget kan, dan sekarang itu kita mau manggil psikiater, dia udah nggak berani sama orang. benar-benar kena mental dia, psikisnya. Makanya mau dipanggilin untuk sembuhin psikisnya dia karena dia udah kurus sekali. Dia takut, dia ketemu orang juga dia takut. Karena Riko itu anak rumahan sebenarnya. Apalagi saya seorang diri gitu sendiri, Riko anak satu-satunya sematawayang. Mereka cuma hidup berdua dan Harapan saya buat Riko tulang punggung keluarga. psikisnya udah kurus sekali dia.
makanya segera seadil-adilnya. Riko nggak pernah mau makan, disuruh makan, dipaksa makan, susah makan gitu. Terus ya sekarang lebih banyak ibadah, doa. Cuman dia sampein setiap ketemu mamanya dia selalu nangis. Riko nggak mau lagi mah, dia bilang nggak mau kayak gini. Dia bilang Riko emang benar-benar udah takut ketemu orang. Justru Bang Putra yang nyemangatin Riko. Tak ingin anak-anak terlibat, Putra Siregar larang istri ajak anak jenguk ke penjara. Lalu, seperti apa kegiatan Putra selama mendekam di balik jeruji besi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kini keluarga kecil Putra Siregar terasa begitu hampa lantaran sosok ayah dan suami sebagai penopang keluarga kini harus mendekam di balik penjara. Diketahui selain jadi suami, Putra pun jadi orang yang paling dekat dengan semua anaknya. Tak heran melihat ada yang janggal, anak-anaknya bingung sang ayah tidak pulang selama beberapa pekan lamanya. Meskipun kerap mencari, tapi Septi selalu berusaha putar otak agar anak-anaknya teralihkan perhatiannya. Tidak ingin buah hatinya sedih, benarkah Putra larang anak-anaknya ikut menjenguk ke penjara agar tidak sedih dan merasa rindu yang begitu mendalam? Biasanya ingatnya subuh-subuh, biasanya mereka kebangunnya nanyanya ayah mana bunda, udah bunda nggak usah banyak pikiran, sabar gitu, semangat aja, yang penting kamu tetap jagain anak-anak. Dia bilang bunda jangan terlalu ngelibatin anak-anak ya, boleh nggak sayang kalau aku ajak anak ke sini? Jangan, aku takut anak-anak aku kena mentalnya. Masih terus mencari ayahnya, masih suka nyari tiap hari, nggak Alfa nanyain ayahnya. Jadi kadang kalau dia nanya, ayo kita jalan-jalan yuk, kita beli kembang api gitu, buat ngalihin ininya. Tapi nanti dia nanya lagi, tapi aku emang sengaja nggak ngajak ke toko, nanti dia pasti nyari ayah kok nggak ada. Udah 14 hari. Biasanya kan kita tiap sore jalan-jalan nih, jalan-jalan sore sama anak-anak naik motor. Sekarang udah nggak pernah lagi, ya main sama anak-anak aja. Karena cuman anak-anak kan penguatnya. Datang ya pasti langsung meluk ya kak, karena kan kita nggak tiap hari ke sana. Kini semua yang ada di dalam hidup Putra berubah drastis. Jika sebelumnya Putra Siregar setiap hari kegiatannya penuh dengan hal-hal berbau bisnis dan meluangkan waktu untuk keluarga, maka sekarang Putra hanya bisa melakukan kegiatan di ruang terbatas. Seketika, semua kebiasaannya berubah 180 derajat. Minta dibawakan Al-Quran hingga sajadah kecil. Rupanya, Putra Siregar lebih fokus beribadah selama berada di dalam penjara. Benarkah melihat kebiasaan baru itu, Septi pun berusaha menganggap Putra seakan menetap sejenak di dalam pesantren. Dia baca Al-Quran, tausiah. Gue udah di penjara, ngapain sih? Nggak ngapa-ngapain, mending gue banyakin ibadah gitu. Penjara terus sia-sia nggak ngapa-ngapain, jadi dia banyak ibadah. Suruh bawa vitamin sama sajadah, buku, minta sajadah kecil, kan nggak boleh bawa yang panjang-panjang nih. Sajadah kecil, buku, vitamin. Saya bawa untuk Riko, dia minta Al-Quran Sama tasbih. Sekarang Bang Putra jadi lebih sering tausiah di situ. Karena dia kan minta Al-Quran, dia berdasarkan dalil.
menyampaikan langsung ke orang-orang situ. Buat Kak Septi juga pokoknya semangat terus, buat anak-anaknya semoga sebentar lagi bisa berkumpul lagi sama papahnya ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.